stop komersialisasi pendidikan. Adapun isu turunan yang kemudian kami bawa, yang pertama adalah Unjuk rasa peringatan Hari Buruh diwarnai kericuhan batas di Jalan Sultan Hasanuddin, Goa, Jalan Sultan Alauddin Makassar, Rabu, 1 Mei 2024. Masa aksi terlibat saling dorong dengan polisi. Pantauan di lokasi, kericuhan tersebut bermula saat pengunjuk rasa hendak menghadang sebuah truk untuk dijadikan mimbar orasi. Masa aksi terus berupaya meminta sopir tersebut untuk berhenti. Akan tetapi, ditolak. Ketegangan pun terjadi. Beruntung sopir diselamatkan oleh aparat kepolisian hingga berhasil keluar dari titik aksi. Namun berselang beberapa menit, kericuhan antara seorang anggota polisi dengan massa aksi tak terhindarkan. Pengunjuk rasa lain dari kedua pihak pun datang dan mulai kericuhan. Belum diketahui penyebab kericuhan itu. Namun saat ini, situasi kembali kondusif. Aksi pun kembali dilanjutkan. Sejumlah aparat kepolisian dari Polres Goa mengamankan aksi unjuk rasa ini. Jenderal Lapangan, Jenderal Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan, AMP, Fahim menilai masih banyaknya perusahaan nakal di Sulsel. Sebab, perusahaan tersebut tidak memberikan upah sesuai UMR maupun UMK di Sulsel. Fahim mendesak PJ Gubernur Sulsel dan Kepala Daerah di Sulsel agar menindaki perusahaan yang nakal agar upah buruh disesuaikan dengan UMR ataupun UMK. Masih banyak perusahaan nakal di Goa, Makassar dan beberapa daerah lain, sehingga kami mendesak PJ Gubernur Sulsel bersama pemerintah daerah agar menertibkan dan mengevaluasi seluruh perusahaan-perusahaan yang tidak menaati peraturan dan kesejahteraan para buruh, tegasnya. Menurutnya, perusahaan wajib memberikan upah sesuai dengan Perda Gubernur maupun Perda Bupati. Karena ada beberapa perusahaan yang kami anggap menjadi faktor utama kesengsaraan buruh di wilayah Sulsel, jelasnya. Dan kami juga menuntut PJ Gubernur Sulsel agar segera mengeluarkan ataupun merancang undang-undang perda terkait kenaikan upah atau UMR tenaga kerja di Sulsel, kata Fahim. Dia menganggap buruh adalah struktural masyarakat sipil Indonesia. Jika kesejahteraan buruh didapatkan, maka negara kita dapat sejahteraan. Grand isu kata dia, buruh bukan mesin, dan stop komersialisasi pendidikan. Selain itu, pihaknya menuntut menghapuskan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, segera sahkan UU Perempuan Pekerja Rumah Tangga, PPRT. Pendidikan adalah faktor penunjang mencerdaskan generasi bangsa, tambahnya. buruh bukan mesin dan stop komersialisasi pendidikan. Adapun isu turunan yang kemudian kami bawa, yang pertama adalah hapus Undang-Undang Ketenagakerjaan Cipta Kerja, yang kedua segera sahkan Undang-Undang PPRT, yang ketiga adalah hapus Undang-Undang MBKM, dan keempat isu kedaerahan ataupun isu lokal, yaitu mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa untuk segera mengevaluasi ataupun memeriksa segala kucuran daripada anggaran dana BOS yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Goa, yaitu di Dinas Pendidikan. Itu isu yang kemudian karena aksi unjuk rasa yang kemudian kami bawa pada hari ini itu dengan momentum dua hal, yaitu Hari memperingati Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional. Isu yang kemudian kami bawa yaitu dua sektor, buruh dan pendidikan. Karena kami anggap bahwa buruh adalah bagian utama daripada struktural masyarakat sipil negara Republik Indonesia. Jika kesejahteraan buruh itu kemudian tidak didapatkan, maka yakin dan percaya negara pula tidak akan dapat menghasilkan kesejahteraan pula. Yang kedua terkait dengan pendidikan. Kenapa kemudian kami mengangkat beberapa isu tadi? Karena kami anggap bahwa pendidikan adalah faktor utama penunjang daripada mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan amanah undang-undang dan Pancasila. Data yang kemudian kami dapatkan di wilayah Kabupaten Goa, Kota Makassar dan beberapa daerah-daerah kemudian
kemudian itu masih memiliki perusahaan-perusahaan nakal. Itulah kemudian kami mendesak PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana menertibkan dan kemudian mengevaluasi seluruh perusahaan-perusahaan yang kemudian nakal dan tidak menaati aturan-aturan daripada kesejahteraan kaum buruh. Yang pertama adalah terkait dengan upah daripada kaum pekerja yang telah ditetapkan di dalam aturan Perda Gubernur dan Perda Wali Kota dan Perda Bupati. Karena ada beberapa perusahaan yang kemudian kami anggap itu menjadi faktor utama daripada kesengsaraan daripada kaum buruh di wilayah Sulawesi Selatan. Adapun isu terakhir yang kemudian kami bawa itu yaitu mendesak PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera mengeluarkan ataupun merancang undang-undang perda-perda terkait persoalan kenaikan upah UMR tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.